J, Pak. Berikut ini untuk tugas kewirausahaan. Jadi untuk pertemuan kali ini koordinatornya kan Feby ya. Oleh Bu Feby saya diminta untuk menjelaskan kaitannya dengan analisis kelayakan usaha. Jadi saya tahu mungkin beberapa di antara kalian sudah mulai terlihat jiwa-jiwa wirausahanya ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau kalian juga bisa melakukan analisis kelayakan usaha. Kenapa? Ya harapannya supaya bisnis-bisnis yang sudah kalian rintis saat ini bisa kalian lanjutkan ketika kalian sudah lulus nanti. Nah, saya langsung saja ke tugasnya. Ini nanti juga akan saya bahas di minggu depan ya. Eh, yang pertama, saya ingin kalian menentukan satu jenis usaha yang kalian inginkan. Apa sih yang kalian inginkan? Usaha apa sih? Pengen usaha warung makan, warung padang, atau budidaya ikan, atau apa? Kalau dulu saya memang pinginnya budidaya ikan memang. Jadi dulu saya sudah melakukan apa ya namanya, mengreng-reng, memikirkan kira-kira usaha ini bisa nggak sih? Misalnya saya beri contoh seperti itu. Dulu saya pengennya budidaya ikan gurami dulu. Dulu. Oke. Yang kedua, setelah kalian tentukan jenis usahanya, saya ingin kalian melakukan analisis kelayakan usaha dari beberapa aspek. Ya. Ada aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, dan aspek keuangan. Oke, saya beri review sedikit ya. Jadi untuk melakukan analisis kelayakan usaha, kalian sebaiknya menggunakan beberapa tinjauan aspek. Misal, memang ada aspek hukum, pasar dan pemasaran, keuangan, teknis, manajemen, ekonomi sosial, dan dampak lingkungan. Tapi kalian tidak perlu untuk tugasnya, cukup aspek hukum, ini pasar pemasaran, keuangan, dan aspek teknis. Oke, saya beri contoh gambaran aspek hukum. Ya, uh, untuk beberapa jenis usaha memang kita membutuhkan legalitas, aspek hukum. Jadi kalian harus memikirkan bagaimana kalian melakukan analisis kelayakan usaha berdasarkan aspek hukum. Memang tidak semuanya. Seandainya kalian memang usahanya online, Anda bisa skip. Ya, bisa Anda jelaskan aspek hukum. Aspek hukumnya karena kegiatan usaha ini adalah berbasis online, jadi tidak memerlukan aspek hukum, misalnya demikian. Ya, karena untuk mengurus aspek hukum ada beberapa dokumen yang memang diperlukan seperti ini. Bentuk badan usahanya harus jelas, kemudian tanda daftar perusahaan dan juga NPWP. Sedangkan yang sebatas yang saya tahu, kalau online sepertinya tidak sampai ke tahap-tahap seperti ini. Kemudian untuk aspek pasar dan pemasaran, Anda jelaskan adanya tidak pasar. Jadi konsumennya itu siapa sih kira-kira? Misalnya kalau saya bisnis atau usaha baju, saya harus pasar saya siapa? Target pasar. Apakah pasar baju-baju untuk remaja, ataukah untuk yang orang-orang tua? Ataukah saya fokus untuk usaha batik misalnya? Kayaknya ini harus kalian jelaskan aspek pasarnya. Kemudian peluangnya juga. Terus juga kalian juga perlu menjelaskan bagaimana peta kondisi pesaing. Misalnya kalau saya mau usaha warung nasi, saya harus menganalisis pesaingnya cukup banyak apa enggak ya di daerah dekat yang tempat saya usaha ini lokasinya. Kalau sudah banyak pesaingnya, kira-kira berarti saya harus menyusun strategi bagaimana cara supaya menarik pelanggan. Itu Anda jelaskan di sini. Kemudian juga bagaimana Anda caranya melakukan marketingnya atau pemasarannya. Apakah melalui sosial media, ataukah melalui promo-promo, diskon, dan sebagainya. Ini Anda jelaskan. Terus kemudian untuk aspek pasar dan pemasaran, ini memang cukup banyak yang perlu dianalisis. Strategi produk. Kemudian strategi harga. Kemudian bagaimana melakukan promosi dan juga strategi lokasi dan distribusi. Bahkan sampai Anda memilih lokasi
lokasi berjualannya atau lokasi perusahaannya itu juga perlu dilakukan analisis. Tidak mungkin kan kalau Anda mau jualan nasi misalnya, Anda bertempat di lokasi yang sepi, jalan-jalan yang sepi, sehingga ini perlu dilakukan kajian atau analisis. Kemudian aspek keuangan, ya aspek keuangan. Ini kalian saya minta menjelaskan dua ini aja, payback period sama BEP, break even point. Payback period dan BEP ini sebenarnya hampir sama, tapi ini bedanya tipis. Kalau period ini kan artinya berkaitan dengan waktu. Berarti kalau payback period, berarti berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk balik modal. Itu payback period. Kemudian break even point atau BEP itu titik impas. Jadi setelah saya menjual berapa banyak barang sih, saya bisa balik modal. Ya, kan nanti kalian ketika melakukan usaha pasti ada analisisnya. Modal saya sekian, keuntungan saya sekian, pengeluaran saya untuk bisnis sekian. Nah, itu kalian hitung sehingga akan ketemu payback period dan juga BEP-nya. Ya. Kalau misalnya saya jualan baju, saya analisis ini, kira-kira dalam waktu 1 tahun saya sudah balik modal. Nah, itu payback period. Tapi kalau break even point, kalau saya sudah menjual 10 baju, saya sudah balik modal. Nah, itu break even point. Jadi perbedaannya di situ. Ya, cukup dua ini aja yang kalian analisis. Oke. Yang kemudian, kalian juga harus menganalisis aspek teknisnya. Tadi sudah sempat dibahas berkaitan dengan lokasi usaha. Kalian analisis kelebihan dan kelemahannya. Yang kedua, kalau kalian berencana usahanya buka warung misalnya, kalian juga bisa menambahkan layout gedungnya. Misalnya kasirnya di depan atau di belakang, kemudian tempat masaknya di sebelah mana, dan sebagainya. Nah, ini kalian bisa berikan gambaran layout gedungnya. Dan kemudian yang terakhir, kalian jelaskan juga teknologi yang akan digunakan. Apakah kalian menggunakan scan barcode kalau misalnya jualan baju, ataukah bagaimana perhitungan-perhitungannya di kasir, apakah menggunakan komputer, apakah cukup kalkulator, dan sebagainya. Atau juga mungkin kalau jualan makanan, apakah bekerja sama dengan Gojek atau GrabFood, atau Grab, itu perlu dijelaskan di kaitannya dengan teknologi yang akan digunakan. Oke, yang aspek-aspek yang lain tidak usah, tidak apa-apa. Nah, seperti yang tadi ya, sama. Saya minta deadline-nya tanggal 21 November 2020, pukul 23.59. Filenya PDF saja, nanti yang mengirimkan adalah koordinator mata kuliahnya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Pak, mohon izin bertanya. Untuk aspek teknis, jika usaha yang diminati itu usaha online, apakah perlu dianalisis juga, Pak? Iya, dianalisis. Misalnya kalau online Anda mendapatkan barangnya dari mana? Apakah dropship, apa reseller? Itu kan bisa masuk kan, itu teknis sudah. Kemudian teknologi yang akan digunakan, apakah Anda hanya menggunakan sosial media, ataukah Anda membuat website? Kemudian penentuan layout gedung, meskipun itu adalah usahanya online, saya rasa kalau memang misalnya usaha baju ya, kalau memang barangnya sudah banyak, tentu Anda membutuhkan semacam etalase atau ruangan untuk menata barang dagangannya. Tidak mungkin kalau Anda mau jualan baju meskipun online, Anda taruh di lantai, itu kan juga tidak mungkin. Karena mutu barang pun juga pasti harusnya dijaga oleh penjual. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Pak,
izin bertanya. Iya, Mbak Weda. Untuk yang pengumpulan tugas manajemen UKRM, perlu dibuat folder pengumpulan tugas di LMS atau bagaimana, Pak? Boleh semuanya dibuat seperti itu saja ya, di LMS semua. Ya. Biar Jadi ya nanti selain kirim di LMS, juga kirim langsung ke KMK, langsung mengumpulkan ke Pak Gama begitu nggak, Pak? ya, iya Mbak Weda. Oh iya. Ya, ya baik Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Oke, ada yang tanyakan lagi untuk tugas kewirausahaan? Oke, saya share screen. Oke, silahkan kalau ada yang ditanyakan lagi. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Anda sudah boleh mulai mengerjakan tugasnya, ya. Nanti kalau ada pertanyaan, tugas apapun, silahkan di-list oleh koordinator mata kuliahnya. Kemudian nanti bisa diteruskan ke WhatsApp ke saya. Nanti pasti akan saya jawab. Oke.